Halo Sobat Senator dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Adi Nugroho sebagai host podcast The Voice DPD RI kali ini. Nah, kali ini kita akan berbicara sedikit tentang keterbukaan informasi publik, di mana PPID merupakan bagian penting bagi sebuah instansi dalam mengelola keterbukaan informasi publik. Bersama saya sekarang sudah hadir Komisioner Bapak Syawaldin. Selamat datang Bapak. Selamat datang, terima kasih dapat berkesempatan untuk berbincang bersama dengan Pak Wahyu Dharma ya Pak ya. Baik. Nah, luar biasa juga sekarang di tengah-tengah kesibukannya kami juga kehadiran bintang tamu yang luar biasa juga, Kepala Biro Protokol Humas dan Media DPD RI Bapak Wahyu Dharma. Selamat datang Pak. Terima kasih Mas Adi. Gimana, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Mas. Baik, di tengah-tengah kesibukan nih Pak masih sempat datang ke sini juga loh Pak Syawal. Luar biasa. Pak, kita bicara sedikit ya Pak ya soal keterbukaan informasi publik Pak. Dalam hal ini mungkin PPID. Sebenarnya bagaimana sih Pak pentingnya PPID itu bagi sebuah instansi Pak? Baik, sebelum kita masuk ke PPID ya, barangkali kita bicara rumah besarnya terlebih dahulu ya. Karena PPID itu kan adalah pelaksana terhadap keterbukaan informasi. Tapi mungkin ya, pendengar juga perlu tahu sebetulnya apa sih makna filosofi daripada keterbukaan informasi. Itu penting karena itu menjadi ruh ya bagi kita untuk mendorong agar kesadaran kita bersama di dalam keterbukaan informasi ini betul-betul menjadi sebuah dorongan dari hati nurani ya. Nah, keterbukaan informasi ini adalah ciri dari negara demokrasi. Ya begitu. Nah, karena keterbukaan informasi ini merupakan tanggung jawab pemerintahan yang demokratis terhadap rakyatnya. Jika informasi itu ditutup-tutupi, ya apa yang terjadi maka negara akan otoriter begitu. Karena kebijakan bisa saja diambil secara diam-diam. Untuk apa? Untuk mengelabui publik. Nah, nilai daripada keterbukaan informasi itu sebetulnya ada pada dua sisi. Sisi yang pertama adalah adanya hak azazi manusia. Kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 45 pasal 28F ya, bahwa disitulah yang menjadi hak konstitusi warga negara kita, hak untuk berkomunikasi, hak untuk memperoleh informasi, hak untuk menyebarluaskan informasi ya. Untuk apa? Agar mereka bisa mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Adalah hak terhadap memperoleh informasi itu merupakan hak azazi daripada setiap manusia. Yang kedua, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa nilai yang dapat diambil daripada keterbukaan informasi itu adalah nilai demokrasi. Kita bicara demokrasi itu adalah bicara tentang transparansi, bicara tentang partisipasi, juga bicara tentang adanya partisipasi, adanya akuntabilitas, dan juga adanya bicara transparansi. Jadi 3 poin itulah yang menjadi entry point ketika kita mau bicara tentang keterbukaan informasi. Jadi apalah gunanya kita bicara tentang negara demokrasi, tetapi kalau kita tidak memberikan kesempatan kepada warga negara kita untuk berpartisipasi, gitu, ya kan? Nah, partisipasi itu muncul dari mana? Dengan adanya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah kita. Dalam hal ini termasuk salah satunya adalah Dewan Perwakilan Daerah. Karena Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga negara yang dibiayai oleh anggaran negara, APBN, atau kalau di daerah itu namanya APBD, seperti itu. Itu mungkin rumah besarnya dulu gitu ya. Baru selanjutnya mungkin kita bisa lebih eksis masuk ke dalam apa itu peran dan fungsi daripada PPID begitu ya. Baik itu Pak Adi ya. Ya, mungkin berdasarkan dari Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Pak Syawal. Bagaimana sih idealnya PPID dalam suatu badan publik, Pak? Baik. Idealnya itu begini, ya kan, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 14
tahun 2008, kemudian PP nomor 61 tahun 2010 untuk melaksanakan keterbukaan informasi di setiap badan publik, maka diwajibkanlah untuk membentuk PPID, ya. Artinya regulasi terhadap PPID itu sudah diatur di dalam itu agar pengelolaan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan badan publik itu berlaku efektif, efisien, tepat guna dan juga murah serta dapat diterima oleh masyarakat kita secara luas begitu. Nah, idealnya seperti apa? Tentu ada kewajiban dan juga ada hak yang harus dilakukan oleh PPID, ya kan? Nah, apa saja kewajiban-kewajibannya yang harus dipenuhi? Terutama PPID harus memiliki struktur organisasi tentunya, mulai dari pimpinan tertinggi mungkin pembina PPID, kemudian ada atasan PPID, kemudian ada PPID-nya, ya, kemudian juga ada pelaksana daripada PPID. Nah, struktur itu harus ada. Kemudian selain daripada struktur, tentu PPID juga memiliki kewajiban untuk menyusun SOP, ya, standar operasional prosedur. Nah, SOP ini nanti ditetapkan atau di-SK-kan oleh pimpinan tertinggi, boleh atasan PPID-nya. Atasan PPID biasanya sekjen, ya, atasannya begitu, dan pembinanya biasanya bisa ketua ketua lembaga seperti itu. Nah, jadi harus ada beberapa SOP. Misalnya SOP mengajukan permohonan informasi, ya, SOP membuat daftar informasi publik dan sebagainya, ya. Termasuk misalnya mengajukan keberatan dan sebagainya. Nah, itu harus ada sebagai regulasi bagi PPID di dalam membuat standar-standar layanan, ya. Kemudian juga tugas rutin yang harus dilakukan oleh PPID itu adalah melakukan pemutahiran daftar informasi. Ya, daftar informasi kan itu ada beberapa jenis informasi, ya. Ada informasi yang tersedia setiap saat, ada informasi yang berkala, ada informasi yang serta-merta, juga ada informasi yang dikecualikan, ya. Nah, ini menjadi tugas daripada teman-teman PPID untuk bisa mengklasifikasikan informasi apa saja yang ada di lingkungan badan publik DPD itu. Kadangkala badan publik itu salah dalam mengartikan tugas dan fungsi PPID. Mereka menganggap bahwa apa yang sudah mereka sosialisasikan kepada publik, misalnya kegiatan-kegiatan lembaga, ya, misalnya kegiatan ketua, kegiatan divisi, ya, atau anggota yang ada di sini, mereka menganggap itu sudah merupakan tugas PPID. Padahal itu hanya sebagian kecil. Ya. Sebagian kecil saja, karena tugas yang idealnya itu adalah ya mereka harus mendokumentasikan. Karena setiap informasi yang dikuasai oleh DPD itu harus terdokumentasi dengan baik. Tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Karu, diajak tentang sejarah, ya kan? Foto-foto menjadi saksi bisu, dan itu akan terus menjadi sejarah kita sampai kapanpun selama Indonesia Raya ini masih ada. Nah, itu adalah bentuk dokumentasi yang harus dipelihara oleh teman-teman PPID, ya. Saya ambil contoh, tugas Komisi Informasi itu kan salah satunya adalah menyelesaikan sengketa informasi melalui sidang, melalui sidang. Kami pernah ada satu sengketa yang terjadi antara masyarakat, ya, dengan salah satu bank, ya, bank pemerintah tentunya. Dia meminta dokumen tahun 70-an, Pak. Bayangkan saja. Dokumen tahun 70-an terkait dengan restribusi, ya, yang memang ini berkaitan, ya, berkaitan, tapi mereka minta restribusi bentuk waktu itu pembayaran, Pak, struk pembayaran lah istilahnya, begitu, ya. Jadi ketika kita ke bank kan biasanya itu kan ketika kita store uang kan tentu ada struk atau bukti bayar. Bayangkan, Pak, tahun 70-an belum ada komputer mungkin pada saat itu, belum ada tetapi masyarakat kan bisa saja meminta hal-hal yang seperti itu. Itu sudah berapa puluh tahun yang lalu, Pak, kejadian permintaan itu kapan? Dalam tahun ini 2022 ini kita sidang sengketa seperti itu. Itu sudah sekitar 50 tahun. Jadi makanya kalau kita mau bicara idealnya
DPD itu kan bukan hanya ideal mensosialisasikan, mempublikasikan apa yang ada pada saat ini, tetapi juga kita harus bisa mendokumentasikan semua dokumen-dokumen yang ada di badan publik kita ini yaitu DPD. Nah, kalau saya mau sebutkan sedikit apa sih itu informasi publik, kan begitu, Pak. Nah, apa sih informasi publik? Jadi informasi publik adalah informasi yang dihasilkan. Apa sih yang kita produksi, ya kan? Hari ini misal kita mengadakan kegiatan podcast ini adalah sebuah informasi yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat, ya, atau kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga ini. Nah, selain daripada informasi yang dihasilkan, informasi publik itu adalah informasi yang kita simpan. Nah, berapa lama kita menyimpan memang ada rentan waktunya, ya kan? Ada tidak selamanya juga, karena bagaimana penuhnya gudang-gudang kita kalau kita menyimpan itu kan. Makanya nanti tugas PPID juga harus memberikan batasan waktu sebuah dokumen begitu. Ya kan? Harus ada rentan waktunya. Misalnya 10 tahun kah, 20 tahun kah, 30 tahun kah, misalnya seperti itu kan. Nah, sehingga ketika informasi itu sudah melewati batas retensinya, maka informasi itu bukan menjadi tanggung jawab dari badan publik itu, Pak. Bisa lepas kita. Contoh seperti yang tadi saya sidang, ya kan? Namanya masyarakat kan, mereka bisa saja meminta dokumen yang lama, Pak. Tapi karena karena bank itu menyatakan, Pak, kami punya peraturan perbankan yang mengatur bahwa batas waktu penyimpanan dokumen itu hanya berapa ya, 30 tahun kalau nggak salah, Pak. Yang di bawah penguasaannya 30 tahun. Jadi kalau sudah lebih itu, mereka nggak bertanggung jawab lagi, atau dianggap mereka tidak menguasai lagi, ya kan? Nah, informasi itu. Nah, kemudian kalau di luar dari rekening atau misalnya bukti bayar begitu ya, Pak, ya. Kemudian ada dokumen lain nih yang kemudian dimintakan oleh masyarakat begitu. Iya. Nah, apa yang perlu kita siapkan untuk menguatkan soal retensi data? Apakah perlu SK atau mungkin hanya mempedomani arahan dari ANRI begitu, atau bagaimana, Pak? Iya, jadi memang dokumen itu kan sekarang ini bisa kita simpan dalam bentuk digital atau juga dalam bentuk yang hard copy, ya, seperti itu. Nah, kita punya kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Kearsipan untuk memelihara setiap dokumen sampai dengan batas waktunya. Makanya tadi di dalam SOP, standar operasional prosedur, dan dalam permohonan informasi publik itu semuanya itu diatur. Begitu. Bagaimana masyarakat mulai mengajukan permohonan informasi sampai dengan kita memberikan informasi juga harus kita sharing, Pak. Tidak semuanya langsung kita lepaskan saja, nanti tanpa ada alasan-alasan yang jelas lalu kita berikan informasi itu kan kepada yang bersangkutan. Begitu. Ya begitu. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi tadi tentang informasi publik, ya, informasi yang disimpan, yang dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik. Artinya begini, ketika DPD ini menerima sebuah informasi, Pak, misalnya taruhlah dari DPR, ya, kemudian ditujukan kepada ketua DPD, maka sejak itu meskipun informasi itu bukan diproduksi oleh DPD, maka informasi itu sudah menjadi informasi publik yang dikuasai oleh DPD. Ada kasus unik yang pernah kami dalam proses persidangan. Jadi begini, ada seorang pemohon informasi masyarakat lah begitu, Pak. Dia memohon informasi terkait dengan penanganan pasien, maksudnya anaknya yang menurut dia terjadi sesuatu hal di rumah sakit swasta. Nah, rumah sakit swasta itu tidak masuk dalam kategori badan publik menurut Undang-Undang KIP, karena tidak dibiayai oleh APBN ataupun APBD atau uang negara. Karena waktu kita sidang kita gali, saya bilang sumber anggaran saudara dari mana? Dari saham-saham para dokter. Ya kita nggak bisa ini kan, karena memang itu pengakuan dia seperti itu. Sehingga di dalam persidangan kita membuat putusan sela, sehingga sidang nggak bisa dilanjutkan karena legal standing
termohon tidak terpenuhi, intinya begitu, atau legal standing badan publik tidak terpenuhi. Tetapi ternyata pemohon ini melalui pengacaranya, karena dia sudah pelajari undang-undang KIP, rupanya dia juga mengajukan permohonan informasi di lembaga lembaga etik kedokteran Indonesia itu, saya lupa lagi namanya itu, ya. Oh iya, IDI. Bukan IDI, kalau IDI ada satu lagi lembaga yang untuk menyidangkan etik itu begitu, kurang lebih gitu ya, saya lupa lagi namanya, bisa di ini lagi. Nah, rupanya dia mengajukan ke sana. Ketika dia mengajukan ke sana, sementara lembaga tersebut dibiayai oleh APBN sebagai lembaga negara, dia begitu. Akhirnya sidang kita lanjutkan. Ketika sidang kita lanjutkan, artinya dalam perkara baru ya, antara pemohonnya masyarakat dengan lembaga penanganan kode etik kedokteran tadi, dia ke sana. Nah, ketika ke sana, akhirnya kita tanya, saudara pernah menerima surat dari rumah sakit ini? Pernah. Dia bilang, nah ini Pak suratnya, bahkan dia tunjukkan. Tapi ini kan bukan surat kami Pak, katanya. Surat ini kan suratnya rumah sakit itu, bukan surat kami, ya kan? Nah, tetapi karena surat itu sudah diterima oleh badan publik tersebut, maka sejak itu ya informasi tersebut dikuasai oleh badan publik yang bersangkutan. Itu artinya kalau kita lihat dari terjemahan definisi daripada apa itu informasi publik adalah termasuk informasi yang diterima oleh badan publik. Jadi seperti itu, kalau suatu saat ada masyarakat yang meminta informasi yang itu bukan kita yang memproduksi, kan bisa saja itu menjadi sesuatu yang kita kuasai, begitu kan? Nah, selama dia berkaitan dengan kepentingan negara, kepentingan publik, intinya seperti itu. Jadi di situ Pak, artinya informasi publik ini sangat luas ya, yang perlu kita pahami. Tidak hanya sekedar tugas-tugas kehumasan saja, tidak hanya sekedar tugas kita misalnya meliput pemberitaan saja, tetapi yang paling luas itu adalah itu tadi, PPID itu kan adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Itu kan luas sekali dokumentasi. Saya pernah beberapa waktu yang lalu ya ke PTKI Pak. PTKI termasuk badan publik yang informatif ya, di kereta api di Bandung. Saya dibawa ke bunkernya Pak. Bunker, Pak, saya mau ajak Bapak, katanya, untuk melihat seluruh dokumentasi dari zaman Belanda Pak, sampai dengan saat ini, ibaratnya. Wah, saya diajak keliling. Ini Pak, ini Pak, katanya pembangunan rel kereta api dulu begini Pak, dengan bahasa Belanda, bla bla. Kita diajak cerita. Saya bilang, Pak, dengan memelihara dokumen ini, apakah ada yang pernah meminta informasi terhadap ini Pak? Ada Pak, katanya, biasanya mahasiswa yang melakukan penelitian, kadang-kadang mereka yang dari Belanda Pak, katanya kan ingin mengetahui informasi tentang bagaimana sejarah perkereta apian di Indonesia, ya kan? Nah, ternyata begitu Pak luasnya. Nah, kalau kita kembali lagi ke DPD kan sama saja Pak ya. DPD ini mungkin mulai lahir tahun 2004 ya, melalui undang-undang pemilu secara langsung sampai dengan saat ini. Mungkin banyak sekali dokumentasi yang perlu kita pelihara, yang perlu kita arsipkan, dan suatu saat mungkin ya ini menjadi informasi yang sangat berharga bagi para masyarakat kita tentunya. Mungkin mahasiswa kah atau apa yang ingin melakukan penelitian, apalagi kan kita ini 34 provinsi ya, kemudian juga kita sekarang nambah lagi 4 Pak kayaknya Pak. Iya, nambah lagi nih sebentar lagi ya. Tahun ini juga ya 2024 mungkin nambah lagi. Dari 136 tambah 16 lagi ya. Nah, mungkin di perwakilan-perwakilan kita juga Pak. Ya kan? Di perwakilan-perwakilan kita itu, karena DPD ini sebagai PPD utamanya di sini kan kita juga punya kantor perwakilan ya. Di setiap daerah itu ya, provinsi itu. Nah, bagaimana agar masyarakat menginginkan untuk mengetahui lebih jauh tentang apa itu DPD, kan mereka bisa belajar ke sana Pak. Siswa mungkin bisa kita giring ke sana ya, siswa-siswa sekolah, kemudian mahasiswa juga bisa kita giring ke sana dan sebagainya, sehingga orang mungkin akan lebih mengenal
apa itu DPD ya, mulai dari sejarahnya dan apa yang ada di dalam DPD ini. Saya pikir itu menarik dan menjadi tugas Pak Karung ke depannya gitu. Jadi nggak habis-habis Pak gitu. Jadi sekarang ini ya saya mengatakan bahwa kalau dulu orang mengatakan bahwa infrastruktur itu nomor satu. Kalau saya menganggap sekarang Pak, justru komunikasi publik itu nomor satu Pak. Begitu ya Pak ya? Iya, bahkan Pak Jokowi ini saya pernah kutip ya. Kata Pak Jokowi tahun 2019, data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Kini data lebih berharga dari minyak. Ini pernyataan Pak Jokowi tahun 2019 gitu Pak. Dia mengatakan kalau dulu yang namanya minyak itu adalah kekayaan utama kita. Sekarang dia mengatakan data Pak. Iya, betul. Menjadi kekayaan, ini pernyataan Pak Jokowi tahun 2019. Baik, itu menarik. Bayangkan komunikasi publik itu pentingnya di era digital sekarang ini Pak. Kita salah sedikit, terpleset sedikit, itu recovery-nya mahal sekali. Baik. Ya kita dengar lah beberapa kasus. Mohon maaf ya, mungkin ada kadang-kadang ya seorang pejabat salah ngomong sedikit Pak. Kan sekarang ini yang berteriak itu netizen Pak. Kalau sudah netizen itu salah dikit potongan TikTok ya Pak. Baik, saya sedikit beralih ke Pak Mayu. Silakan, selalu banyak saya bicara. Baik, mungkin kalau dari DPD sendiri Pak, upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk upaya peningkatan keterbukaan informasi publik? Ya, oke. Makasih Mas Adi. Makasih Pak Sawal, komisioner Komisi Informasi Publik ya Pak ya. Nah, ya, terima kasih sudah datang ke podcast kami. Nah, inilah salah satu sarana ya Pak yang kita sudah bangun pada saat Undang-Undang 14 ya 2008 itu sebelum launching. Mungkin ini sudah ada di benak kita. Hanya proses pembuatan informasi publik itu kan tidak seperti kita membalikan telapak tangan Pak. Nah, maka itu kita juga mengikuti perkembangan zaman saat ini. Ya, saat ini yang dibutuhkan untuk sampai long term ke depan itu adalah bagaimana formulasi dan format menjadi digitalisasi Pak. Ini dia. Nah, mungkin tadi saya sudah sampaikan ke Pak Sawal pada saat kita diskusi dan sambil jalan. Apa yang keinginan Undang-Undang 14 2008 itu sebenarnya sudah kita akomodir Pak. Jadi DPD RI ini sebenarnya berdiri 2004 tepatnya 1 Oktober Pak. Insya Allah 1 Oktober 2023 ini kita ulang tahun Pak. Nah, sejak berdiri itu banyak hal yang sudah dilakukan. Pertama, kalau Bapak punya uang yang periode 2020 atau 2018 itu di dalam itu ada gambar atau lambang DPD RI, itu yang diciptakan dia. Nah, tapi dengan ada perubahan setahun maka dokumentasi itu hilang. Kalau Bapak buka itu ada nama DPD RI di dalam situ. Nah, itu salah satu dokumen yang sudah kita ciptakan. Di samping itu beberapa kegiatan dokumentasinya semua sudah ada. Seperti yang tadi proses pertama DPD RI 2004 itu yang notabene masih 128 orang Pak. Nah, 128 orang naik menjadi 132, menjadi 20 provinsi, naik lagi 136 menjadi 34 provinsi, nanti ditambah lagi 4 provinsi kali 4 orang. Kenapa 4 orang? Di dalam Undang-Undang Dasar itu disebutkan sepertiga dari jumlah anggota DPR. Oleh karena itu rasio yang kemarin diputuskan pada saat berdirinya DPD diputuskanlah 4. Namun di dalam perjalanan di periode ini ada penambahan jumlah anggota DPR dari 170 menjadi 175. Nah, ini juga akan ada pergerakan. Kita juga punya keinginan untuk menambahkan jumlah anggota DPD dari 4 orang ke 5. Namun ini masih proses pembahasan. Nah, di samping itu sebenarnya DPD sudah bergerak Pak, sudah bekerja semua. Nah, namun karena kita ini hanya lembaga aspirasi daerah Pak, kita agak sulit mendokumentasikannya. Salah satu contoh mungkin kalau Pak Sawal melihat bagaimana DPD itu menggenjot daerah itu menjadi ekonomi yang mandiri Pak.
Sumatera Utara, kalau Bapak sudah pernah ke Sumatera Utara, Bapak landing itu Pak, sekarang bandaranya baru Kuala Namu. Nah ini semuanya aspirasi daerah yang disampaikan kepada DPD. Namun karena DPD itu hanya sebagai legislasi, membuat aturan, dia tidak punya hak veto atau hak untuk memutuskan pelaksanaan, maka aspirasi itu disampaikanlah kepada pemerintah. Pada saat itu Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dia menangkap aspirasi tersebut. Adapun reasoningnya yang disampaikan DPD adalah bagaimana supaya rakyat di daerah yang pendapatan per kapitanya minim saat itu hanya ya 200.000 something Pak, dengan keluarga satu, keluarga 4 anak, coba bayangkan sekolah tidak bisa. Inilah yang diperjuangkan DPD, sehingga disampaikan kepada eksekutif pada saat itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, diakomodir Pak, dibangunlah itu. Tapi ya DPD ini seperti telur ayam Pak, dilahirkan, dikeluarkan oleh ayam, begitu dia diceplok namanya telur mata sapi. Jadi betul, artinya betul. Tapi apakah itu bisa kita sulit juga mengklaim, karena ini aspirasi sifatnya tidak terdokumentasikan dengan baik. Nah, apa yang terjadi pada saat itu Bapak Presiden kita Pak Susilo Bambang Yudhoyono langsung meresmikan atas nama pemerintah, hari ini tanggal sekian kita resmikan Bandara Kuala Namu. Nah, artinya DPD juga tidak masalah, yang penting aspirasi tersebut terakomodir oleh lembaga eksekutif. Nah, ada juga satu lagi jalan tol Ngurah Rai Nusa Dua Bali Pak. Itu juga berdebat, mereka habis bertaruh sampai selisih paham Pak. Karena di dalam adat dan budaya Hindu memotong pantai tidak boleh. Terus pohon juga harus dipelihara dan lain-lain sebagainya. Nah, ini juga dibahas di sini, disampaikan kepada eksekutif saat itu. Nah, karena rumusannya bagus untuk percepatan alur ekonomi dan lain-lain, ini jadi ya alhamdulillah DPD ya masih care dengan daerahnya Pak. Nah, beberapa hal tersebut data juga kita sudah himpun Pak, dokumentasi sidang-sidang. Nah, kita juga sudah menciptakan tahun 2010 kemarin kita sudah ada SKB Pak, surat keputusan bersama antara DPR dan DPD RI, itu untuk membuat sidang bersama namanya, dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden. Yang awalnya itu ada 2, DPD melaksanakan pada tanggal 23 Agustus, DPR melaksanakan tanggal 17 Agustus. Nah, karena ini untuk mempersingkat dan toh sama saja penyampaiannya, maka kita lakukan dokumentasi, kita lakukan merger menjadi sidang bersama yang dilakukan secara bergantian Pak. Yang alhamdulillah untuk 2023 ini DPD menjadi tuan rumah dalam sidang bersama ini. Nah, itu dia. Semua dokumentasi sudah sampai, tapi secara digitalisasi kita lagi proses perapihan Pak. Nah, saat ini nah, filler dokumentasi foto-foto itu masuk, tapi kita sudah menyampaikan ke Andri Pak. Hanya karena kan kalau PHM ini gede Pak filenya Pak. Kalau itu gede, kadang-kadang kita untuk Sarpras kita tidak mumpuni juga untuk menyimpan file gede ini. Terlalu banyak begitu Pak. Terlalu banyak. Nah, kita pada saat 2022 kemarin Pak, Andri itu sudah menyatakan setuju. Jadi semua dokumen kita, sejarah terjadian DPD, sejarah penguatan DPD, sampai DPD ini sejak lahir sudah mengeluarkan satu RUU Pak. Jelasnya tanggal 1 Oktober 2014 DPD itu sudah melahirkan satu RUU, yaitu RUU Undang-Undang Kelautan. Itu sudah disahkan oleh DPR. Nah, memang ada titik lemahnya DPD adalah DPD tidak ikut memutuskan di pembahasan tingkat 2 begitu ya Pak. Jadi tapi dia sudah menggiring dan mengawal Pak. Tahap 1, tahap 2 dia sudah kawal. Tinggal memutuskannya adalah tugasnya DPR. Nah, ini yang mungkin yang kita pelan-pelan untuk bagaimana bisa, karena ruhnya DPD adalah ruh daerah,
ruh wilayah, kalau DPR itu ruhnya partai. Iya. Nah ini juga, nah kita mungkin menjadikan satu visi kepada teman-teman partai politik supaya bagaimana sih membawa DPD ke depan. Nah segala dokumentasi insya Allah sudah ada Pak. Nanti kami juga untuk beberapa hal yang permintaan dari undang-undang itu juga kita sudah akomodir ke SOP-nya, apanya sudah kita akomodir, SK-nya juga sudah. Nah hanya tadi pada saat pengumpulan data itu, data kita terpecah, belum bisa kita satu karena kita lebih banyak dokumentasi virtual. Oh, kalau foto itu, kalau Bapak pernah lihat 16 Agustus itu kan itu bisa 1 harian Pak. Kalau dulu dia kameranya itu pakai kaset, mungkin bisa 10 kaset atau 20 kaset itu untuk nyimpan. Nah kita kan dari mulai yang manual sistem menjadi digital. Nah alhamdulillah itu. Nah namun ya dokumen-dokumen itu udah kita sampaikan. Insya Allah kalau rakyat juga pengen tahu, kita sudah terima juga Pak semua delegasi. Saat ini Pak, nanti kalau Pak Sawal mau lihat, kita diterima, kita menerima anak SD Pak. Oh iya. Hari ini jumlahnya berapa? 25 Pak. Dia pengen tahu apa itu DPD, seperti apa kerjanya. Nah, dan insya Allah Pak Sawal, dalam waktu dekat ini kita akan menyampaikan seluruh informasi tentang kinerja DPD RI ke masyarakat melalui papan digital. Papan digital itu terisi dokumentasi profil anggota, sejarah DPD, jadi profil anggota dari yang periode pertama sampai terakhir, sehingga rakyat bisa lihat, oh ini kakek aku dulu di situ, oh ini nenek aku, oh ini om aku, dia lihat itu profil. Nah, terus bagaimana kinerjanya DPD dari awal sampai akhir kita tayangkan, bagaimana DPD melakukan perjuangan terhadap aspirasi kepada dalam rapat-rapat dengar pendapat dengan menteri, semua kelihatan di situ. Nah nanti Bapak bisa, dan itu proses awal untuk tahun ini mungkin kami akan membuatkan itu melalui scan QR code Pak. Jadi barcode nanti. Nah kalau Pak Solah nggak keberatan, ini kalau mau Bapak bisa scan ini. Kalau Bapak foto aja Pak. Kalau Bapak foto aja coba. Baik. Ini saya. Jadi ini salah satu yang kita, tapi ini masih sistemnya digital dan ini insya Allah terdokumentasikan dengan baik. Nanti kita melalui kerjasama kita dengan BPSI ya. Dan nanti kita tampilin juga barcode-nya ya teman-teman ya. Barcode. Tapi nanti aja. Ini kan masih dalam Bapak bisa ada nggak itu scan barcode-nya? Coba Bapak. Ada begini. Kalau ada, ini Bapak bisa lihat. Coba buka fotonya aja. Foto tadi ya. Nah ini gini aja, nggak usah dibuat, gini aja, nggak usah di. Nah. Oh scan itu. Oh belum diinstal. Oh belum. Nah nanti kalau bisa diinstal nanti kita coba. Kayak gini Pak, nanti di hasilnya kayak gini Pak. Ini nggak apa-apa ya Mas Adi, agak dikit. Jadi biar Pak. Nanti bisa diedit aja ya Mas. Nah ini saya scan. Oh, ini keluar. Scan kiris ya. Nah kiris gitu ke ya? kiris. Nah nanti di sini terinformasi semua Pak. Oh iya. Nah ini loading mungkin karena kita di ruang hampa. Kedap. Ini kedap nih Pak. Ini Bapak mau teriak di sini nggak sampai keluar. Dari luar juga teriak-teriak. Ini dia terbuka. Jadi nanti media publikasi ini terdiri dari sejarah, profil anggota, berita, galeri fotonya, video kegiatan, the news, the voice itu dari sini. Nah, kita nanti podcast dengan Bapak akan tampil di sini. Jadi Bapak nanti bisa buka, terus rapat kerjanya, terus itu majalah senatornya. Nanti akan ada kita tambah lagi filler gitu, menu-menu yang lain di sini. Nah ini yang kita sudah, tapi insya Allah ini bisa kita dokumentasikan dengan baik. Nah saya rasa itu sekilas Pak tentang DPD dan PPID, sehingga mudah-mudahan
kita lagi coba juga untuk memberikan informasi penuh kepada rakyat sehingga rakyat tuh paham. Gitu, Pak. Baik, Terima sebagai kasih, lembaga negara Pak ya, DPD. Mungkin selain fungsi legislasi tadi Bapak juga coba sampaikan bahwa juga DPD mengakomodir aspirasi begitu ya Pak ya, dan banyak memangkas birokrasi ketika aspirasi sampai kepada anggota DPD, maka tidak lagi perlu lewat lurah atau misalnya wali kota, langsung dibawa disampaikan di Dirjen di pusat gitu. Baik, sementara Pak mungkin ada nggak sih Pak hambatannya yang Bapak alami sebagai bagian dari PPID begitu Pak dalam mengelola PPID begitu, karena seperti kita tahu Pak Syawal bahwa PPID sendiri tidak bisa bekerja parsial, Betul. bekerja secara tim gitu. Mungkin ada. Ya, jadi begini Pak, kalau Mas Adi, jadi kalau hambatannya pasti ada, karena apapun yang ceritanya kita itu dikelola oleh sumber daya manusia, karena standarisasi sumber daya manusia itu kan tidak sama. Proses pengerjaan dari awal dia meracik sesuatu sampai dia bahan jadi ini kan tidak semuanya ada di Biro Protokol Humas dan Media. Ini ada di tangan. Nah, proses ini yang kadang-kadang cepat, kadang lama. Ada juga proses-proses tersebut yang belum mendapatkan keputusan tidak bisa keluar. Oleh karena itu, PPID sejauh ini dia coba untuk menjemput bola. Maka yang disiarkan PPID itu adalah semua keputusan yang sudah mendapatkan keputusan yang paripurna, itu yang kita share Pak. Iya. Karena kita juga tidak berani untuk mengeluarkan informasi tersebut sebelum mendapatkan keputusan yang paripurna. Betul. Maka proses itu, aspirasi itu diambil sama mereka pada saat reses, dibawa di sini, disampaikan ke sidang paripurna, yaitu sidang yang paling tinggi di lembaga legislasi. Itu setelah disampaikan, maka Sekretariat Jenderal sebagai administrator dia mendistribusi dan mensuplai ke alat kelengkapan. Alat kerja DPD itu 4 Pak. Namanya komite kalau di sini. Ya. Kalau di DPR komisi, di sini komite ya. Nah, kalau DPR itu ada 11 komite kalau tidak salah saya. Kalau di DPD itu hanya ada 4 komite. Tapi 4 komite ini sama kerjanya dengan 11 komisi. Jadi komite 1 itu terkait dengan pemerintahan, pemekaran, penggabungan, dan urusan pemerintahan daerah dan pusat. Terus komite 2 itu sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Komite 3 itu terkait dengan pendidikan, agama, tenaga kerja, dan lainnya. Komite 4 itu terkait dengan anggaran. Jadi apapun aspirasi tersebut dikelola, didistribusikan oleh Sekretariat Jenderal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi alat kelengkapan tersebut. Misalnya ada aspirasi terkait dengan guru yang tidak naik pangkat, guru pengen dapat ini, maka itu didistribusikan ke komite 3 karena dia yang disitulah dia mulai berproses memanggil menterinya, menanyakan kenapa kebijakan ini, kenapa tidak, diputuskan, dan hasil kinerjanya disampaikan ke paripurna. Apakah dia keluarnya produknya undang-undang, apakah pandangan pendapat, saran, dan lain-lain. Nah, hasil dari paripurna ini disampaikan ke DPR Pak untuk menjadi bahan pertimbangan DPR. Gitu Pak prosesnya. Jadi begitu Mas Adi. Jadi kalau ada kendala pasti setiap ada, kita berjalan yang namanya human error itu pasti ada. Tidak akan mungkin Pak sepanjang dia masih bernapas. Makasih Pak. Baik, saya kembali baik Pak. Saya kembali ke Pak Syawal ya Pak ya. Pak Syawal, ini kan merupakan bagian penting juga untuk mengkategorikan daftar informasi diperbolehkan dan dikecualikan, dan banyak peserta dari IMON FKIP itu kan dari BUMN, kemudian universitas begitu Pak ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih idealnya meracik sebuah DIP dan DIK itu dalam sebuah wacana uji konsekuensi Pak? Baik. Ya, sebelum sampai ke sana tadi saya dengar Mas Adi bicara tentang MONEP ya. Monitoring dan evaluasi. Jadi MONEP ini salah satu program kerja Komisi Informasi Pusat yang dilaksanakan setiap tahun ya, sejak 11 tahun yang lalu Pak.
Bahkan Monep ini pun dilaksanakan tidak hanya di pusat, tetapi ini juga dilaksanakan oleh teman-teman kita yang ada di daerah. Cuma ruang lingkup badan publiknya berbeda-beda. Kalau teman-teman kita di kabupaten di provinsi, misalnya ruang lingkup mereka ada pada pemerintah kabupaten dan kota, sekolah, ya, kemudian desa, SKPD dan sebagainya. Nah, kalau kita di pusat itu ada 7 kategori yang setiap tahun kita lakukan monitoring dan evaluasi. Ada badan publik, kementerian, ada badan publik perguruan tinggi negeri, ada partai politik juga Pak. Kan partai politik juga kita lakukan monep. Kenapa kita lakukan monep? Karena ada uang negara yang diberikan kepada partai politik yang mereka harus pertanggungjawabkan kepada masyarakat, kan begitu. Ada bantuan parpol dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian BUMN juga, ya, itu kita monep, dan masuk lembaga non struktural, lembaga negara non kementerian, ya, termasuk seperti DPD, DPR, MPR, seperti itu kan, dan lembaga non kementerian. Nah, itu ada 7 kategori yang kita lakukan monitoring setiap tahunnya. Nah, setiap tahun itu kita selalu mengevaluasi terhadap bobot penilaian monitoring dan evaluasi. Kenapa kita lakukan evaluasi? Karena melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita, Pak. Saya mengambil contoh, Monep kita di tahun 2022 dengan Monep tahun 2021 itu berbeda jauh sekali. Ya, berbeda jauh. Kenapa? Karena memang kebutuhan masyarakat di era sekarang salah satunya digitalisasi. Begitu. Jadi masyarakat itu pingin cepat untuk mendapatkan akses terhadap informasi itu dengan cara yang real time. Nah, sekarang sejauh mana badan publik itu menyediakan informasi seperti itu. Contoh seperti yang Pak Wahyu sampaikan tadi gitu, dengan inovasi barcode kegiatan DPD. Jadi nanti semua orang kan di handphone ini dia bisa oh, saya mau cari informasi tentang DPD, nggak mesti dia harus datang ke sini kalau atau bersurat ke sini, kan betul, begitu Pak, ya. Nah, dia membutuhkan, dia lihat informasi, buka dengan barcode, oh, saya bisa cari sejarah DPD, saya mau cari kinerja DPD, dan semuanya dia bisa dapatkan sini. Tapi ketika tidak ada, padahal saya membutuhkan informasi ini, maka dia masih punya hak untuk mengajukan permohonan. Nah, permohonannya pun itu kan nanti melalui digital. Betul. Ya kan, nggak perlu dia harus datang. Dulu kan Pak, harus melalui surat. Ya kan, datang baru surat, nunggunya berhari-hari begitu kan, belum surat yang nyelip kemana-mana. Kalau sekarang kan tidak, semuanya sudah semua diatur, semua dengan cepat, real time dan sebagainya begitu. Nah, saya ingin sampaikan dulu Mas Adi bahwa monitoring dan evaluasi Komisi Informasi 2023 ini kemarin sudah kita launching, Pak. Ya, sudah kita launching di Riau kemarin, ya. Ada Pak Menko Polhukam juga, Pak Mahfud MD kan. Pak Mahfud MD ini kebetulan kita pilih menjadi salah satu duta keterbukaan informasi, Pak. Jadi kemarin kita ada 4 orang duta keterbukaan informasi yang menjadi mitra kita. Karena Komisi Informasi itu nggak kuat sendiri, Pak. Begitu, kita butuh orang-orang hebat, ya, yang memang punya pengaruh yang luar biasa di masyarakat. Jadi 4 orang itu, satu adalah Pak Mahfud MD yang kita tahu beliau berani bicara belak-belakan, ya kan? Dia berani mengungkapkan kasus 8 triliun misalkan, begitu kan, dan sebagainya. Bapak kemarin 250 sekian T, ya kan, uangnya seperti itu. Jadi kita butuh tokoh yang seperti itu. Itu dari sisi pemerintah. Kemudian kemarin kita mengangkat juga Pak Profesor Effendi Ghazali, ya kan, pakar komunikasi politik. Kemudian ada juga Pak Wina Soekardi. Beliau itu adalah tokoh FES, Pak, gitu. Jadi saya coba kemarin dengan beliau, Pak, ini coba kita kirim rilis, Pak. Saya bikin rilis, ya Pak. Akhirnya setelah dimasukkan itu, Pak, 100 berita online langsung keluar, Pak. Naik, ya. Begitu. Berarti masih tangguh begitu. Belum beliau ini mantan sekretaris PWI. Zamannya Pak almarhum Tarman Azam, gitu kan. Nah, jadi kita angkat beliau satu lagi perempuan yang kita angkat menjadi duta kemarin itu adalah dari NGO Perludem, Ibu Titi Anggreni. Nah, kenapa kita mengangkat beliau salah satu menjadi duta? Karena ini kan
2023-2024 ini kan isu pemilu, Pak. Jadi kita ingin bersama dengan beliau gitu kan untuk mendorong transparansi di dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini begitu kan. Jadi ini penting menurut kita ya agar masyarakat itu ya setidaknya bisa mendapatkan hasil pemilu yang adil lah, ya kan, seperti itu harapannya. Nah, kembali kepada itu tadi Pak Mas Adi, ada indikator ya atau aspek daripada penilaian, ini perlu saya sampaikan juga untuk Monep tahun 2023 ini. Yang pertama, kita akan menilai nanti kualitas informasi. Ini kan tadi terkait dengan pertanyaan, tapi saya jawabnya secara ini aja lah, tidak secara parsial ya. Nah, ada bicara tentang kualitas informasi ya. Kualitas informasi ini kita lihat dari subindikatornya atau parameternya adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Pak. Begitu. Salah satunya misalnya berkaitan dengan kinerja DPD ya kan, kemudian kinerja lembaga, laporan keuangan, begitu kan, program kerja misalkan, atau termasuk pengadaan barang dan jasa ya, itu kan adalah informasi-informasi yang harus diumumkan terbuka kepada publik. Tapi itu banyak indikatornya ya, nanti kita bisa bicara lebih lanjut lah. Tapi intinya Komisi Informasi akan menilai kualitas informasi dari sana. Kemudian yang kedua adalah informasi yang dikecualikan. Nah, tadi pertanyaannya Mas Adi kan, informasi dikecualikan itu seperti apa kan, harus begitu ada ya. uji konsekuensinya. Nah, mekanismenya kemudian bagaimana kita begitu, harus Pak, bikin uji konsekuensi. Saya seminggu yang lalu di NTT, Pak, ya memberikan materi terkait dengan uji konsekuensi dan daftar informasi yang dikecualikan begitu. Ya seluruh kabupaten kota di NTT sana kan, bagaimana menguji sebuah informasi ketika potensi informasi itu adalah informasi yang dikecualikan. Intinya kan informasi yang dikecualikan itu kan ada 3 jenis, Pak. Adalah informasi yang berkaitan rahasia negara, informasi yang berkaitan dengan rahasia bisnis, dan informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi. Jadi ada 3 jenis itu begitu kan. Nah, saya bilang dengan teman-teman di NTT, kalau di setiap OPD kalian menemukan 3 potensi informasi tersebut, maka segera diusulkan untuk ditetapkan menjadi informasi yang dikecualikan. Ya ada rapat lah, ya ada mekanisme lah begitu kan. Kemudian juga ada pertimbangan hukumnya, aturannya, regulasinya, misalnya Undang-Undang KIP pasal 17 huruf apa, kemudian undang-undang apa lagi, misalnya Undang-Undang Perbankan, misalnya ada berkaitan dengan nomor rekening kan nggak boleh dibuka. Nah, berarti Undang-Undang Perbankan, atau misalnya berbicara tentang riwayat kesehatan, artinya Undang-Undang Kesehatan dan sebagainya. Nah, silakan itu digali, kemudian dibuat sebuah pertimbangan. Ini informasi kalau dibuka kepada publik memberikan dampak apa, kalau ditutup seperti apa begitu. Nah, terakhir itu adalah batas waktu pengecualian. Jadi informasi itu pada prinsipnya kalau menurut Undang-Undang KIP itu semua informasi itu kan terbuka, Pak. Ya, semua informasi publik itu terbuka. Nah, ada informasi yang dikecualikan itu sifatnya saja ketat dan terbatas. Artinya bukan berarti sebuah informasi itu tidak bisa diakses kepada publik, tapi bersifat ketat dan terbatas. Maka perlu diuji, perlu dilakukan uji konsekuensi itu dengan seteliti mungkin. Ya kan? Nah, contoh sederhananya, kami baru selesai sidang kemarin, Pak. Ya kan, antara pemohon dengan Badan Pertanahan Nasional, ya kan. Nah, si pemohon itu mengajukan informasi terkait dengan sertifikat tanah yang sudah dimiliki oleh orang lain. Sertifikat tanah itu sudah dimiliki pihak lain begitu. Tiba-tiba misalnya ini dia sertifikat itu sudah muncul pada tahun 2003. Kemudian 2010 dia beli tanah lagi. Dia beli tanah, dia nggak tahu kalau tanah itu sudah ada sertifikatnya. 2010 bahkan dia bayar distribusi PBB ya kan, sampai tahun 2022 ketika dia mau mengajukan sertifikat ternyata itu tadi sudah ada yang punya. Maka dia mengajukan ke BPN, Pak.
PPN menolak karena dianggap dia tidak punya kepentingan terhadap informasi tersebut. Begitu, karena dianggap ini adalah bersifat rahasia si pemilik sertifikat. Maka dia laporlah ke Komisi Informasi. Ya kan? Nah, akhirnya kita melihat ada kepentingan yang bersangkutan, azas manfaatnya. Daripada ini ditutup-tutupi, akhirnya kita membuka akses agar dia bisa melihat langsung warkah tanah tersebut, bagaimana proses dari awal sampai dengan akhirnya, sehingga kan bisa menjadi edukasi bagi dia dan juga bagi masyarakat sekitar. Dia tadi hanya sekedar contoh saja, Pak, dia bilang di tempat kami itu banyak sekali, Pak, warga yang seperti ini yang mengalami kondisi-kondisi yang seperti ini. Jadi begitu ya Mas Adi ya. Jadi memang informasi yang dikecualikan itu sifatnya ketat dan terbatas, bisa dibuka selama memang ada kepentingan si pemohon informasinya, begitu ya. Dan tidak tiba-tiba kemudian dikategorikan dikecualikan begitu ya Pak ya. Iya, jadi ada uji konsekuensinya dulu jadi ya. ada uji konsekuensi dan juga bisa dibuka pada kalangan-kalangan tertentu. Misal proses penilaian nih Pak, ujian ya. Ujian jabatan atau apalah misalnya namanya. Kan kadang-kadang ketika kita itu nilainya atau kita tidak lolos dalam ujian itu kan kita bertanya, saya ini tidak lolos tuh lemahnya di mana sih? Kekurangan saya di mana sih? Apakah terjadi kecurangan atau tidak kan? Nah, si yang bersangkutan itu Pak, dia bisa meminta informasi itu. Ya, betul. Dia bisa mengajukan, tetapi dia tidak boleh ya mengetahui informasi milik orang lain. Ya. Misalnya kita bersama nih dengan Pak Wahyu ikut proses seleksi. Iya, Ya kan? Lalu berikutnya kita sama-sama nggak lolos. Saya mau tahu nih punya saya sama dengan punya Pak Wahyu. Nah, Komisi Informasi atau lembaga itu menolak. Yang punya saya karena saya punya kepentingan terhadap informasi itu boleh diberikan. Yang punya Pak Wahyu tidak boleh. Karena ini menyangkut kapabilitas. Kapabilitas menurut Undang-Undang KIP itu adalah informasi yang dikecualikan. Nah, seperti itu contohnya. Artinya bisa dibuka ya. Itu yang pertama ya. Untuk Monep pada tahun 2023 menilai kualitas informasi. Yang kedua adalah pelayanan informasi, Pak. Jadi di pelayanan informasi ini nanti kita akan melihat prosedur, substansi dan pelaporan termasuk komplain handle. Jadi misalnya bagaimana prosedur pelayanan di DPD. Mereka tadi kan saya sudah sampaikan di awal adanya SOP gitu, kemudian berapa jumlah banyak yang mengajukan permohonan, kemudian substansi informasi yang dimohonkannya apa, kemudian apakah ada komplain dari masyarakat terhadap layanan kan. Nah, itu juga menjadi pelayanan informasi ya. Kemudian jenisnya. Nah, apakah di sini di DPD misalnya tersedia jenis-jenis informasi yang saya sebutkan yang tersedia setiap saat, atau informasi yang terbuka, atau jenis informasi yang dikecualikan gitu. Nah, kemudian penilaian berikutnya ada pada sarana dan prasarana. Kita akan melihat sarana prasarana dari dua indikator. Pertama adalah sarana elektronik. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, itu adalah sarana prasarana tapi berjenis elektronik. Nah, kemudian juga yang non elektronik, misalnya adanya ruangan layanan, ada meja, ada petugas dan sebagainya, begitu juga menjadi penilaian. Nah, berikutnya itu adalah berkaitan dengan komitmen organisasi, Pak. Jadi komitmen organisasi ini berkaitan dengan profil PPID ya, dilengkapi dengan tugas, kemudian legalitas dan sebagainya, kemudian pelaksanaan tugas PPID utama, anggaran PPID-nya juga. Termasuk anggaran begitu Pak. Iya, termasuk. Karena gimana kita mau kerja yang baik ya kalau PPID-nya tidak menyediakan anggaran. Makanya ini harus tetap disupport anggarannya gitu kan, karena PPID kan juga perlu melakukan rapat koordinasi, perlu juga mungkin untuk skill gitu ya Pak ya. Meningkatkan skill PPID-nya harus ditingkatkan ya, harus ada minimal ya. Nah, walaupun itu sifatnya relatif tergantung, tapi kita akan melihat salah satu yang kita lakukan penilaian itu karena bicara komitmen, Pak. Kan gitu. Jadi penilaian kita komitmen. Kalau karena memang masalah PPID ini sering kami lihat evaluasi itu persoalan komitmen, Pak. Karena kalau orang sudah punya komitmen untuk terbuka, maka apapun dia akan berikan yang terbaik tentunya, termasuk penganggaran, termasuk kebijakan-kebijakan dan sebagainya.
Nah itu ya. Kemudian termasuk juga kepatuhan dalam menjalankan keputusan Komisi Informasi kalau terjadinya sidang. Nah, satu lagi yang kita nilai itu ada digitalisasi, Pak. Ya, digitalisasi itu menjadi penilaian tersendiri yang berkaitan dengan aplikasi-aplikasi teknologi yang dikembangkan seperti yang tadi Pak Kepala Biro sampaikan, kemudian implementasi satu data juga ya. Dan satu lagi adalah aktivitas di media-media sosial. Jadi kita punya media sosial kita apa ya kan? Nah, misalnya mulai dari Facebook kah, kemudian Instagram, Twitter kan gitu kan. Kalau dulu kan itu milik pribadi, Pak. Kalau sekarang kan sudah menjadi milik lembaga begitu kan. Kenapa nggak mau kalah dengan masyarakat begitu kan? Kita ini kan sekarang berlomba-lomba, Pak, memberikan informasi yang terbaik kepada masyarakat, memperkenalkan apa yang menjadi identitas lembaga kita begitu kan. Nah, ada yang bermain di TikTok, ada yang bermain di YouTube, yang bermain di Facebook, misalnya media sosial, itu semuanya dikembangkan, Pak. Silakan menjadi sarana-sarana bagi badan publik untuk mengembangkan informasi itu ke semua lapisan masyarakat seperti itu. Saya pikir, nah inilah nanti yang akan kami lakukan penilaian Pak Kepala Biro ya untuk tahun 2023 ini. Mudah-mudahan ya dari penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi, kami juga berharap ya DPD terus membenahi pelayanannya, kemudian komitmen dan sebagainya sehingga menjadi mungkin lembaga yang informatif untuk tahun ini begitu. Insya Allah Pak, kalau itu nanti yang tadi keinginan untuk evaluasi tersebut udah terakomodir menjadi satu informasi tadi Pak. Siap. Karena di situ ada profil, sejarah dan lain-lain. Termasuk nanti Bapak mau melihat TikTok, Instagram, Facebook. Iya. Jadi Bapak gak perlu lagi bisa buka linknya DPD, bisa buka itu. Dan satu hal lagi Pak, insya Allah di akhir atau di awal 2021 kita akan informasikan. Kita tidak lagi pakai scan barcode, tapi kita sudah siapkan sarana informasi melalui satu genggaman digital. Iya. Jadi ada sistem Android-nya, ada iOS-nya, apa ya namanya istilahnya? Aplikasinya kita. Jadi Bapak tinggal add saja kalau Bapak pakai Samsung dan segalanya, Bapak cuma add aja di situ, keluar langsung. Ya seperti itu. Dan kalau Bapak pakai iPhone, pakai sistemnya iOS. Itu semua Pak, insya Allah gitu. Nah hanya itu tadi mungkin dokumentasinya kita akan perbaiki. Semua dokumentasi sudah ada Pak. Baik. Dan sudah disampaikan kepada Andri. Dan ini juga nanti kita akan coba elaborasi, membuat semudah mungkin untuk menginformasikan. Baik. Mungkin terakhir ya Pak ya, kalau saya ingin closing statement dari Pak Mahyu, bagaimana harapan Pak Mahyu terhadap PPD DPD RI Pak? Silakan Pak. Ya. Kalau saya berharap DPD RI ini menjadi frontliner Pak dalam hal informasi, karena apa? DPD ini adalah harapan daerah Pak. Lahirnya lembaga DPD ini karena suara daerahnya. Daerah tidak mau menjadi daerah terpencil atau tak. Oleh karena itu penggabungan antara daerah terpencil, daerah terbatas, daerah ini menjadi satu lembaga, Pak. Suara mereka itu diakomodir di sini. Nah, oleh karena itu semua informasi atas kinerja yang sudah diperjuangkan oleh wakilnya, dalam hal ini notabene adalah anggota DPD RI, dapat tersampaikan kepada seluruh rakyat. Jadi rakyat itu tahu dan percaya, aku ternyata sudah menyampaikan aspirasi aku. Aspirasi aku sudah dikelola, sudah dijalankan dan berhasil seperti ini. Dia bisa mengukur bagaimana keberhasilan kinerjanya, reportnya seperti apa, kinerja seperti apa, dan seperti apa tingkah laku. Nah, ini juga menjadi penilaian rakyat terhadap wakilnya. Maka peran PPID untuk DPD RI ini mungkin sangat vital, sehingga Pak Komisioner,
Pak Sawal ini juga tahu, nggak usah pakai ke sini Pak. Bapak Iya. lihat aja di sini. Oh, Iya. DPD ini hari ini kerja ini, kerja ini, kerja ini. DPD ini menghasilkan 160 RUU, 285 pandangan pendapat. Apa aja sih pandangan pendapat yang disampaikan? Oh, terkait dengan guru, terkait dengan tenaga kerja, terkait dengan ini. Nah, bagaimana yang disampaikan? Apa keberhasilannya? Itu udah kelihatan nanti melalui digital. Nah, karena kita masuk ke dalam era digitalisasi, maka ini perlu kita akomodir ke dalam era digitalisasi. Saya rasa itu saja. Baik. Maka PPID ini, DPD ini adalah penting dan menjadi frontliner. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin terakhir Pak Syawal Iya. terkait dengan PPID ini sebagai kerja tim dan juga dituntut komitmen pimpinan begitu Pak. Bagaimana harapan Bapak Pak? Iya, saya memulai dari keterbukaan informasi itu adalah sebuah bisnis akhlak ya. Kenapa saya mengatakan itu? Kalau kita melihat dari mungkin Rasulullah dulu menjadi seorang pemimpin itu identik sekali dengan undang-undang keterbukaan informasi ini, Pak. Ya. Apa sifat daripada Rasulullah? Yang pertama mungkin amanah, patonah, jujur, ya kan? Dari tiga itu semuanya ada di dalam undang-undang keterbukaan informasi, Pak. Ya kan? Coba, kalau seorang hati nuraninya tidak mau terbuka kepada publik, tidak mau jujur kepada publik, dia tidak akan berani untuk melaksanakan itu dengan sungguh-sungguh. Tidak akan berani menjalankan itu dengan amanah yang baik. Tidak akan berani menciptakan kecerdasan pada masyarakat. Ini luar biasa sebetulnya undang-undang ini, Pak. Karena salah satu tujuan undang-undang ini adalah menciptakan masyarakat yang cerdas. Dimulai dari pemimpin tadi. Dimulai kalau kita mau belajar daripada sifat Rasulullah tadi. Nah, jelas sekali kalau kita bicara dalam struktur kenegaraan, manfaat daripada keterbukaan informasi publik itu adalah menciptakan good government. Pemerintahan yang baik. Kita nggak akan bisa gaung-gaungkan pemerintahan yang baik itu seperti apa kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat, tidak ada transparansi dan tidak ada akuntabilitas, ya kan? Nah, itu yang paling penting dilakukan komitmen oleh para pemimpin, harus disadari oleh para pemimpin kita begitu kan untuk melakukan komitmen. Lalu apa yang dia dapatkan yaitu kepercayaan. Harga yang paling mahal di era digital sekarang ini, di era yang serba hoax saat ini, Pak, adalah yang paling mahal itu adalah kepercayaan, Pak. Ya. Karena kepercayaan itulah membuat orang akan semakin terhormat. Ya, untuk mungkin betul. Nah, pada akhirnya itu adalah meningkatkan sebuah kepercayaan. Pada akhirnya adalah meningkatkan sebuah kesejahteraan. Jadi mulai dari menciptakan good government, mendapatkan kepercayaan publik, kemudian pada akhirnya adalah meningkatkan kecerdasan, meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. Kalau ditanya, ada nggak sih Pak contohnya? Begitu kan? Kadang-kadang kalau kita bicara teori, tapi nggak ada contohnya seperti apa. Saya ambil contoh satu saja. Saya alhamdulillah berkeliling Indonesia, selalu berbicara tentang keterbukaan informasi publik. Saya bertemu dengan salah satu kepala desa di desa Dude Timur namanya di Bali, Pak, Kabupaten Karanganyar. Ya. Jadi kepala desa ini itu sudah 3 periode menjadi kepala desa. Bayangkan 3 periode, ya kan? Tanpa menggunakan uang. Maksud saya tidak seperti melakukan money politik dan sebagainya. Dia melakukan itu hanya pada saat dia dilantik, komitmennya adalah ingin terbuka kepada masyarakat, membangun komunikasi 2 arah tanpa batas kepada seluruh warga desanya yang lebih daripada 2000 kakak yang ada di desanya itu. Nah, dia mengembangkan aplikasi yang namanya Smart Desa. Ya, nah dia kembangkan Smart Desa, Pak. Saya lihat tadi karena saya ingin sinkronisasi dengan teori yang saya sampaikan tadi begitu kan, Pak. Saya kemarin baru selesai ikut Pilkades, Pak, yang terakhir. Perolehan suara saya 97%, Pak. 97%, Pak. Saya pikir mana ada seluruh pemilu di Indonesia dari presiden sampai kepala desa yang memperoleh suara 97%. Pak, ketika saya sudah dilantik katanya, masyarakat nanya,
Pak Kades, nanti siapa pengganti Pak Kades? Padahal dia masih 6 tahun, Pak. Warga sudah ketakutan kehilangan seorang Kades yang seperti itu, Pak. Ini kalau kita mau belajar tentang aplikasi yang dia kembangkan tuh, Pak, luar biasa. Banyak, mungkin itu butuh satu tema sendiri kita diskusi tentang itu, Pak. Kemarin ketemu dengan dia, kita makan di Jakarta di sini. Pak, saya diundang oleh pemerintahan Jepang, Pak, di Fuji tanggal 10 bulan Juni ini. Untuk apa saya bilang? Saya diminta oleh pemerintah Jepang untuk menyampaikan aplikasi Smart Desa tadi yang dia kembangkan selama ini, bagaimana dia bisa menciptakan masyarakat yang tadinya terbelakang atau masyarakat yang tadinya tidak sejahtera sekarang menjadi masyarakat yang makmur, masyarakat yang maju, desa yang maju di sana. Saya diminta oleh pemerintah Jepang untuk menyampaikan hal itu kepada pada desa-desa yang ada di sana. Saya pikir, kenapa? Orang Jepang saja, Pak, ya kan, berpikir tentang ini adalah ilmu bagi mereka. Maka saya selalu sampaikan, kenapa kita desa-desa yang ada di Indonesia ini tidak mau belajar kepada yang sudah berhasil mengembangkan hal-hal yang baik seperti itu, Pak. Ya kan, Pak, katanya di kami itu yang namanya bansos tidak ada satupun yang tutupi, semuanya pakai barcode, semuanya bisa melihat siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat. Ketika rapat APBDes katanya itu tidak perlu lama-lama karena materinya udah disampaikan terlebih dahulu melalui aplikasi itu kepada masyarakat, disampaikan, Pak. Jadi pada saat rapat APBDes itu tinggal ketok palu saja. Karena nggak perlu lagi berdebat bagaimana, karena memang semuanya sudah transparan. Itu Pak Zola, itu bisa dibawa aspirasinya ke sini. Begitu. Jadi DPD selaku wakil daerah mengangkat itu contoh. Makanya teorinya ini, ya kan, sebenarnya saya masih banyak lagi contoh, tapi karena kita terbatas pada waktu, saya kasih contoh itu saja. Pak, katanya golongan darah warganya saya tahu semua kok, Pak, katanya. Untuk apa? Karena suatu saat ada warga negara yang membutuhkan golongan darah, itu semuanya ada dalam aplikasi ini, Pak. Ini diklik, katanya. Misalnya ada warga yang butuh golongan darah A, ya kan? Nah, nanti sudah muncul siapa saja yang golongan darah A itu, sehingga nanti petugas desa tinggal telepon, ini ada warga kita butuh golongan darah, dia telepon satu-satu, cepat sekali. Termasuk mengurusi surat menyurat, Pak, nggak perlu katanya datang menunggu berhari-hari, cukup dia sampaikan melalui aplikasi tadi, dia kirimkan, kemudian nanti besok tinggal ambilnya saja fisiknya. Jadi dibikin semudah mungkin itu. Nah, nilai yang dia dapatkan itu adalah kepercayaan, dan itu yang paling mahal. Tidak akan ada demonstrasi. Disayang. Kemarin dia tanya, Pak, saya katanya diminta oleh wakil oleh incumbent untuk menjadi wakilnya. Seperti itu, Pak, dari desa saja dia bisa meloncat menjadi pejabat. Kenapa? Karena seperti itu. Kepercayaannya sudah terbentuk. Iya. Gitu, Pak, nah, kalau kita lihat sekarang, kita kembalikan, ini kan bicara komitmen ya. Yeah. Saya yakin kalau kita punya komitmen untuk mengembangkan keterbukaan informasi betul-betul dari hati nurani, ya, saya yakin dia akan mendapatkan kepercayaan masyarakat seutuhnya. Nggak perlu pemilu mau kampanye itu, Pak, nggak perlu pakai duit banyak. Nggak perlu kita harus bayar masyarakat dengan nggak perlu. Cukup ya kepercayaan itu aja dibangun pada masyarakat. Itu memang butuh proses. Seperti itulah pemimpin yang kita harapkan untuk membangun bangsa dan negara kita, untuk menjadi pemilu yang jujur dan adil. Baik. Terima kasih ya, terima kasih banyak Pak Syawal sudah hadir di sini, Pak Mahyu terima kasih sudah meluangkan waktunya. Baik, sekian dulu video podcast kali ini, teman-teman. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kemudian juga boleh diaktifkan notifikasi loncengnya agar mendapatkan informasi terbaru dari video-video terbaru kami. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dari daerah untuk Indonesia. Dah. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih Pak. Terima kasih.